What's up, man? Malam hari Asik. masih di Cozy Kuningan. Masih bersama Exi juga. Dia lagi ngobrol sama beberapa anak-anak community di belakang gitu. Hari ini gue mau ngomongin soal drone lebih dalam sepertinya karena gue ada di tempat e-heli. Ya, salah satu tempat e-heli nih. Yes, sir. Anjay, kita kedatangan Exo, Yo, what's up? salah satu atlet drone Indonesia nih. Waduh. Terima Salaman kasih, dulu dong, salaman terima dulu kasih sudah mengundang saya ke sini. Padahal dia anak sini anjir, gue yang numpang gitu ya kan, anjay. Itu apa, Pak? Ini udah ada drone racing nih. tuh. Ini drone yang gue pakai balap waktu di Eropa. God, kapan itu lu? Wah, lumayan lama itu. Waktu Kapan tuh event terakhir Terakhir ini season 20. Lu Udah di lumayan season lama. di season 19 19 sama 20 gue ikut. Oke. Season 20 tahun ini. Enggak, udah lama ya, Pak. 2-3 tahun lalu. 2-3 tahun lalu. Jadi ini lebih ke kemarin gue baru dapat knowledge lah ya, FPV atau aerial. Ini masuk ke FPV. FPV? FPV. Singkatannya tuh first person view. Oke. Jadi ibaratnya ya kita memang kayak lagi di dalam drone ini. Oh shit, berarti lu pakai glove itu pasti tetap No, tuh. pakai Glove lagi. goggles. Ya. Goggle, sorry. Jadi ibarat ini gue kayak lagi nerbangin Millennium Falcon atau X-Wing. Jadi ya anjing. memang seru banget, Pak. Gila ya. Seru banget. Lu ngulik drone ini dari kapan, Sol? Wah, ini berat ini. Anjir. ngulik pertama lu jatuh cinta sama drone dulu. Sebenarnya bukan jatuh cinta, lebih ke dorongan bokap. Oh, bokap lu pilot juga. Apa gimana? Hobiis aja. Hobi. Jadi bokap dulu tuh ikut klub RC, namanya RC Freaks. Jadi kita mainin semuanya, RC pesawat, mobil, helikopter. Terus pas belakangan tuh teman ada yang main drone nih. Nah kebetulan karena bokap juga elektro dan drone ini kan banyak ya. Kita harus nyolder, harus ngerakit masing-masing. Nah itu yang bikin bokap seneng. Oke, Gitu. terus Karena ya gua kan anaknya, oh bokap suruh mainin, deh ayo mainin, cobain aja dulu. Awalnya gua nggak suka, cuman ya lama kelamaan karena ada teman juga, ya makin suka, makin jatuh cinta lah sama drone ini. anjing itu dari kapan tuh lo disuruh dijijelin drone itu berarti dari SD lo? Dari SD. Anjing dari Iya. SD. Dari gua kelas 6. Oke. Itu langsung dijejelin EPV atau Enggak, awalnya tuh kayak globe mainan dulu, DJ Phantom yang Oh, segede oke. gaban itu. Oke. Nah, itu awalnya dari aerial situ. berarti ya? Aerial. Oke. Terus lama kelamaan drone bokap. Nah, awal belinya tuh belum ada nih Tokopedia di sini, lokal tuh belum ada. Jadi semuanya Oh, masih- kita harus beli all the way dari US. Anjing masih impor gitu ya. Masih. Damn, terus. Itu susahnya banget, Pak. Susah. Banget. Karena Apa kesusahannya apa? saat itu? drone-drone sekarang tuh udah canggih, Pak. Jadi semuanya dari flight controller ya, jadi otaknya lah dibilang. Itu tuh udah ada preset. Jadi kita drone rakit semua udah preset, ada enak terbangnya. Oke. Sedangkan kalau sekarang tuh ya Sekarang, kalau dulu tuh ya kayak kita nyeting motor lah. Manual banget Manual gitu. banget. Kita bangun semuanya, rakit semuanya, belum langsung enak. kalibrasinya tuh agak sulit. Ada kalibrasi, ada tuning, semuanya harus kita cari tahu itu gimana. Wow shit, anjing. Berarti lu berangkatnya tuh awal suka drone tuh nggak langsung nyemplung jadi atlet kan? Enggak, lama itu, Pak. Jadi atlet tahun 2018 2019 akhirnya. Oke, sebelum itu lu Hobiis aja udah. hobi saja. Cuman ya kebetulan memang ya ada rezeki dari bokap juga, jadi kita suka berangkat ke luar negeri juga. Emang Awalnya nonton? dari kecil, dari Singapura, Malaysia, sekitar Indonesia lah. Cuman ada satu momen tuh ada yang nge-caught the eye of orang Jepang. Oke. Nah, jadi itu mereka niatannya kayak untuk mengajak anak-anak mudanya lah di sana untuk ya ngembangin drone racing ini. Nah, makanya gue berapa kali suka diundang sama mereka kalau ada event. Disuruh datang nih biar bisa, wih anjir ada anak kecil nih main drone nih. Anjing, Gitu. emang lu ngomong-ngomong anak kecil, lu angkatan berapa sih? Gue lahiran 2004, Pak. 2004. 21 tahun gue. Masih beda-beda 5 tahun lah kita. 2004 Exi juga 2001 dia anjing gitu. Oke, terus dari diracunin bokap berarti nih. Ya,
Akhirnya lo into 2018 jadi atlet. Itu bener-bener disupport dong. Pasti. Full support Pak. Dan lu apa ya, maksud gue kayak bisa sejalan gitu sama hobi bokap gitu. Itu gimana tuh, kayak lu nggak ada hobi lain gitu apa ada hobi lain sebenarnya? Sebenarnya dulu ada, gue main basket, gue main, basket juga. main ya general sports lah. Cuman ya karena gue memang waktu itu agak introvert ya, Oke. jadi ya udahlah, gue agak males juga mau ketemu sama teman-teman gue, jadi ya udah diajak bokap main RC, main drone, ya udah gue main terus nyampe sekarang dah. Sampai sekarang nih ke racunan nih. Ya Apa yang bikin lo nikmat banget dari drone tuh apa? adrenalin ya Pak. Oh, anjing. Karena gini ya, gue nggak tahu, gue berusaha apa ya, menyelami pikiran ketika pilot drone lu nih FPV pakai goggles gitu kan, anjing visual lu tuh bener-bener ya nggak sih, ngeri gitu nggak sih? Itu rasanya gimana sih, Sal? Awalnya mabok. Serius? Udah pasti. Soalnya kan drone-nya kan ini gerak ya. Geraknya 3D, 4D malah, naik turun kanan kiri gitu. Shit. Sedangkan kita duduk. Jadi ya pasti ada motion sickness-nya. Kayak lu kalau Oh, main iya. game yang kayak memang settingan motion itu yang terlalu gede, pusing juga kan. Nah, kayak gitu gambarannya. Oh, gambarannya gitu. Iya, 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 iya. Yoi, FPS. Karena drone lu bener-bener nggak yang statik gitu ya. Enggak. Set, dynamic banget ya. Dynamic, naik turun, muter balik, barrel roll dan lain-lain semuanya ada itu. Itu berarti pertama kali lu ketok palu, oke nih gue jadi atlet, itu latihannya gimana, Sal? Berarti latihan mata dulu tuh biar nggak motion sickness gitu-gitu. Enggak sih, semuanya ya udah sejalannya aja, tetap mainin drone aja, gue nggak ada latihan, ya udah ngeliat latihan mata, ngeliatin itu enggak. Ya udah memang main drone biar kebiasa aja. Nambahin jam terbang aja. Iya. Oke. Terus dulu sebelum ada drone yang canggih-canggih kayak gini, dulu gue pakai drone biasa, drone mainan, sama bokap dirakit jadi yang kecil-kecilan lah buat latihan di rumah gitu. Anjing, buat latihan di rumah ya. Yoi, Latihan di rumah tetap begini-begini ngebut juga. tetap dong. Oh shit. Ini berarti kategorinya racing, lu balapan gitu ya? Betul. Sama drone lain deh. Iya, racing gue balapan. Gua awam nih. Gue pengen tahu kayak gimana tuh formatnya, gimana tuh ketika tanding tuh gimana sih, kayak berapa player sekali pertandingan? Kalau format racingnya tetap ada kualifikasi kayak biasa buat nentuin grouping dan seedingnya. Nah, jadi untuk satu roundnya itu tergantung. Kalau drone-drone gede gini, kalau venue-nya, kalau yang gue di Eropa ya, venue-nya gede ini bisa nyampe 8 drone. 8 drone max. Ya. Oke. Kalau yang di lokal biasanya kita 4. Oh. Jadi itu ya udah cepet-cepetan di track yang udah disediain. Heeh. Rintangannya Track itu sampai yang kayak roller coaster gitu Iya, ya? Mbak, nyampe naik gedung, naik pohon, semuanya ada. Oh shit, paling sulit track yang paling sulit lu lewatin saat itu. Paling sulit waktu itu gue main di Belgium. Itu gimana di tracknya? kantor kedutaannya. God damn, serius Ya, lu? either kantor kedutaan atau pokoknya salah satu objek, kayak bisa dibilang objek vitalnya dari situ ya. Nah itu susah banget Pak. Kenapa? Satu, tracknya memang challenging, main sampai malam. Dengan kamera waktu itu kan nggak secanggih sekarang ya. Oke. Jadi warnanya kita warna black and white, krepek-krepek. Night vision gitu? Maksud lo? Enggak night vision. Kalau night vision kan hijau kan. Ini emang black and white aja. Black and white, oke. Tapi dalam gelap gitu? Dalam gelap. God damn. Terus ya terus ketemu sama pilot-pilot lain yang memang udah berkutik lama ya di drone ya. Nah itu bisa jadi nambah salah satu susahannya gue di drone racing ini. Anjing, itu di apa tadi tracknya di mana? Di Belgium. Di Belgium apa tracknya? Kedutaan, kantor Kayak kantor kedutaannya gitu. kantor kedutaan. Di areanya gitu maksudnya ya? Iya. Oh, gue pikir sampai ke dalam-dalam Bayang sampai dalam juga. ruangan gitu anjing. Gue udah kebayangin, gila sih lu. Gila sih. Terus formatnya berarti tadi 4 players apa Yes. 4 sampai 8 lah ya. Iya. Lu so far juara berapa tuh? Ya banyak sih Juara Pak, ya. juara satu terus? Enggak, kalau waktu itu di CL ini Drone Champions League ini gue overall 2 atau 3 gitu. Cuman maksudnya kan ini juga tim baru ya, baru pendatang. Jadi kita di construction juga ini masih papan tengah lah.
Buat debut race kita ini kayak cuma kita baru tes ombak dulu ngeliat nih gimana ya gitu. Tapi ini resmi gitu ya, maksudnya under Resmi, Pak. Indo ya? Enggak, kebetulan ini gue join tim Raider Dancing dari Jepang. Oh gitu. Jadi Bukan karena under Indo. Bukan. Karena ya itu berkat gue diundang waktu itu dari Jepang waktu gue kecil. Nah mereka gue diajak nih, ayo Sal ikut aja nih kita ada Drone Champions League. Oke. Gue jadi salah satu main pilotnya dia. Anjing. Berarti dari Indo sendiri ada nggak sih sebenarnya? Ada. Atlet drone ada juga Ada ya? banyak Pak. Ini kan juga udah masuk PON kan. Ini udah masuk PON ya? Udah sekarang di drone ini udah PON kedua. Yang pertama di Papua, yang kedua di Aceh. Oh anjing. Lu nggak ikut yang di Indo? Ikut dong. Ikut juga? Wajib itu gue Pak. Udah? Apa? Udah. Oh udah berapa kali? Yang di PON ini gue kan 2 kali. Kebetulan memang gue dua-duanya Mas. Gila. Aset bangsa bro. Ngeri. Gold bro. Gila. Lawan tersulit saat itu dari mana Pak? Saat itu yang lumayan sulit tuh dari Jateng, Jawa Tengah. Jawa Tengah. Dia memang latihannya giat banget. Dia drone-nya tuh memang ngulik banget dia. Jadi kan ini settingannya udah biasa, udah enak. Dia kulik lagi biar makin enak. Nah itu Oke. yang bikin susah ya juga sih sebenarnya. Apa aja yang menurut lo harus dikulik ketika lo udah jadi atlet nih? Atlet drone. Kalau dari drone-nya sendiri, ya yang pasti hardware ya. Hardware ya? Jadi Hardware. semuanya ini tuh ada speknya. Oke. Kayak main motor kan, Teknis nih ya? teknis. Dari ukuran frame-nya, dari dimensinya, Oke. dari baling-balingnya, dari motornya itu semua ada speknya juga. Ada Jadi speknya. gue harus nyari gimana nih yang biar bisa kenceng tapi tetap gue bisa kendalin. Kan Wah, ada kan anjing, ada yang nggak bisa dikendaliin. susah Pak. Ada yang orang pengen kenceng-kenceng terus, cuman gak bisa bawa kan ya, sama juga kan. Iya kayak mobil aja ya. Jadi ya ibaratnya kayak orang main di Nürburgring, Ah, pakai Miata lawan Ferrari. oh iya. Ferrarinya orang under experience, yang Miatanya memang udah pro driver. Iya, Pasti beda kan? lewat sih. Nah lu. itu. Iya. Sama Pokoknya kayak gitu ya. prinsipnya kalau di racing ini, semua racing sih sebenarnya. Yang penting lu nyaman dengan setup lu pasti bakal kenceng. Oke. Yang penting lo nyaman dengan setup lo. Jadi nggak harus asal kenceng ya. Nggak bisa. Hmm. Sebenarnya bisa, cuman pasti lama. Learning curve-nya tuh lama banget. Lama dalam. Dari Adjustment-nya itu. Soalnya Jadi lu yang harus adapt ya soalnya. Ya? Iya, betul. Ah. Soalnya kan setiap drone ini ada karakteristiknya masing-masing kan, Pak. Iya, iya. Konfigurasinya dari size-nya itu semuanya ada karakteristik masing-masing. Oh, ada yang gua ada yang suka yang lincah, ada yang suka agak berat cuman beloknya berasanya lebih padat gitu loh. Jadi bisa lebih pede gitu bawahnya. Oh anjing bawahnya lebih pede. Oke, satu hardware tadi. Kedua apa? Yang kedua Yang harus dikulik. mindset sih, Pak. Wah anjing, mindset tuh. Iya, betul. Ada mindset apa memang pada umumnya? Sebenarnya yang balik lagi kayak tadi, orang pengen kenceng cuman dari soft skill-nya belum bisa nggak siap ya susah juga. Makanya orang ada yang ekspektasinya anjing gue kenceng nih pasti gue bakal menang nih, nggak bisa. Oke. Nah kalau gue lebih nerapinnya ya udah whatever happens. Oke. Tidak ya gue udah latihan semampu gue udah lakuin semampu gue, ya udah apapun yang terjadi ya terjadi. Jadi lu bener-bener udah siap nerima apapun. Thank you Bang. Anjir maca tuh. Macaholik. Macaholik dia. Oke, berarti emang bener-bener harus siap terima apapun kondisinya, menang kalah itu harus sudah siap gitu maksudnya. Udah harus siap. Ada beberapa juga memang kayak anjing gue harus menang nih, pasti end up kalah. Nggak sesuai ekspektasi ya. Karena secara nggak langsung gue nge-push yang push boundaries gue, yang seharusnya gue mainnya ya udah dengan pace segini gue udah cukup lebih dari cukup, cuman gue tetap maksain ya, jadi ya crash. Oke. Dan itu udah pernah lo lewatin? Udah. Sempet tuh ya? Sempet, cuman ya ya kita manusia ya. Iyalah. Tetap pasti ada greednya. Iya. Kita masih pengen ada egoisnya ya. Iya. Pasti masih sering terjadi juga sih. Itu di pertandingan apa? Di pertandingan kapan tuh lo kayak ngoyo banget tuh pernah? Itu pas gua ke Jurnas di Bandung. Oke. Itu gua ngebet banget gua harus menang nih ya. Karena secara nggak langsung juga gua harus nge-proof
Kebetulan waktu itu ada cewek nih ya. Anjing, ada cewek nih. Gimana tuh? Ya gitu Pak. Gimana tuh? Pas Keganggu lah lo berarti ya, masih itu fase berbunga-bunga. Jadi wajar lah kita cowok tuh kayak pengen nge-proof anjing. Oh, pembuktian. Yoi, cowok gue keren banget nih gitu. Jadi trigger tuh. Ya udah deh habis itu ya karena gue terlalu nge-push ya, Flop. flop. God damn. Anjing. Jadi ada momen-momen lu ke-trigger gara-gara cewek pengen lu gue buktiin nih. Ya Gitu. pasti deh Pak. Oke. Ya Sekarang? kita namanya juga ABG ya Pak. Anak ABG. Anjing. Gen Z lagi aja anak buah jujur. klub gua. Iya. Sekarang gimana? Apa Sekarang- yang nge-trigger lu buat keep going apa? Sekarang sih Bukan cewek. enggak. Ini gue ya udah tetap orang tua gue sih tetap ya sekarang mah. Karena orang tua support banget lo. Iyalah Pak, balas budi gue Pak. Gila lu men, lu adalah orang yang beruntung menurut gua karena akhirnya ada orang tua yang sangat support bahkan meracuni anaknya di racing drone kayak gini. Gila sih, lu beruntung banget sih men. Thank you man. Kalau lu nggak tanggung jawab kayak gimana gitu kan. Iyalah. Tapi sampai sekarang lu akhirnya ya tetap masih ngikutin. Masih. Ini kemauan bokap juga dong. Secara nggak Sekarang langsung dong. ya Iya sekarang. dong, secara nggak langsung. Cuman walaupun dia tetap bilang ya udah kamu mau tetap lanjutin atau enggak, sekarang udah up to you. Oh gitu. Cuman ya gue harus tetap jalanin ini juga. Nah sekarang lu full time atlet atau ada kerjaan lain berarti? Sekarang tuh status atlet tuh nggak bisa dibilang full time tong. Oh iya, statusnya gimana? Sekarang gue mah atlet tetap, cuman gue ngambil project-project juga jadi freelance. Oke. Bareng Globe juga kemarin. Ah, Jadi gue ya berkat dari drone racing ini ya gue Akhirnya- ya ada porto lah. ada Porto. Oke. Jadi buat orang-orang yang kayak mau nge-hire gue atau apa, setidaknya udah tahu nih, udah Bisa memang- nih ya. udah proven lah. Apalagi gue main sama Pak Globe ya. Thank you Pak. Iya, Kalau nggak ada Pak Globe gue nggak bisa kemana-mana. Lu kenalnya gimana sih sama Sama Globe Bapak tuh One Glove gimana? Dulu awal waktu tuh kenal Doi main racing juga Pak. ketemu. Oh, racing. Racing juga. Berarti momen-momen drone dia begini-begini tuh ya. Yoi, Drone-nya udah lewatin dynamic, dia. Oke. Soalnya kan Globe ya salah satu pioneer drone ya Pak. Iya. Ya, jadi semuanya skena drone di waktu itu dia ikutin sampai sekarang ya. Oke. Itulah. Jadi skena drone itu saat itu lu berarti skena drone racing berarti ya. Di saat Bisa itu ya. dibilang gitu ya. Kalau sekarang udah mulai banyak nih. Sekarang yang lagi rame juga freestyle. Freestyle tuh ngapain Sal? Jadi kalau lu pernah lihat di IG ada drone yang masuk ke bangunan-bangunan kosong. Itu nah maksud itu, gue itu pikir, freestyle. Oh itu freestyle. Yes. Gue pikir tadi pas lu di kedutaan tuh begitu. Enggak, Pak. Oh itu Beda. bukan. Oke itu freestyle Itu maksudnya. freestyle. Jadi ya kayak namanya lah terbang freestyle Iya, bebas, iya, kayak iya, bebas. Kita terbang bebas semau kita. Pokoknya cari footage yang paling bagus lah itu. Penilaiannya dari footage yang paling bagus. Oke, tanpa diedit footage. Tanpa diedit, unedit. Jadi raw footage yang dia dapat dari freestyle itu itulah penilaiannya dari situ ya. I see. Nah, lu ketemu glove tuh gimana ceritanya? Belum dapat nih gue ceritanya nih. Awal mah ya dari racing, kita ngumpul bareng, kopdar bareng, terus ada di race juga. Di sini tuh. Belum, Oh, ini belum. Koji belum ada lama. Oke. Awalnya tuh dulu kita nongkrongnya di GBK. Oke. Ada tempat, waktu itu kan belum seketat sekarang ya. Oh iya. Jadi ada lahan agak luas, kita main drone di situ. Ya udah kenal dari Glove, kenal Imam, terus kenal anak-anak yang lain dari situ. Tapi teman-teman lu yang seangkatan lu banyak juga sekarang. Seangkatan gua, wah kayak Yang ngedrone siapa yang lu kenal? sekarang yang masih aktif di racing ya. Aktif di racing. Yang aktif di racing itu sekarang Ezra, ini ada satu teman gua. Oke. Terus not much actually ya. Iya. Sekarang lebih banyak shifting ke industri, Pak. Oh gitu ya, lebih ke komersil. Ya. Nah, lu berarti sekarang nerima juga untuk komersil nih. Betul. Tapi spesialis masih tetap di drone Tetap di drone. atau ada skill visual lain? Mainly di drone, cuman gua belakangan ini juga lagi belajar buat di ground cam sih. Di drone cam. Ground cam. Oh, ground cam. Ya. Oke. Berarti kamera-kamera biasa gitu ya. Yes. Anjir. Lagi upgrade ke sana, Sal. Lagi upgrade.
Masih ya BM-annya masih banyak Pak. Emang settingan itu emang maksud gue gini ya, settingannya masih sama-sama aja lah kamera basically gitu kan. Nggak jauh-jauh banget adapt Sebenarnya nggak jauh banget. Cuman ya yang ngebeda banget ya itu kan. Drone ini kita bisa ngambil point of view yang beda dari ground cam itu. Terus kenapa juga yang gue pengen main ground cam? Karena ya gue dari dulu tuh memang suka foto. Oke. Cuman gue pengen kembangin gimana sih nih gue bisa ngerasain di industri profesional ini. Oke. Jadi makanya bekal dari drone ini gue adaptasiin di ground cam. Terus ya gue sambil ngulik-ngulik deh sampai sekarang. Berarti kalau tar dulu, interest di ground cam itu lu lebih ke landscape atau ke portrait atau gimana? Lebih ke videografi. Oh, videografi ya. Oke. Berarti bisa nih kalau ada event-event bisa nih ya. Bisa dong. Kita kerja sama ya. Bisa banget. Anjay. Eksi, catat itu ya. Ada Excel. Iya, siap. Apa kesulitan lo sekarang di dunia industri ini? Industri kreatif nih. Industri kreatif nih. Agak Ada berat, Pak. kesulitan lo apa? Sebenarnya ya nggak bisa dipungkiri juga sih Pak ya. Kayak kemarin klub bilang ya perang harga. Perang harga. Berat itu Pak. Lu udah masuk baru padahal ya, baru masuk ya, udah perang harga nih. Anjing. Itu yang sulitnya. Cuman ya ya gue beruntung juga sih gue dididik sama Glove sama Imam ya. Gue ngecoba menjaga boundary set yang udah mereka set ke gue. Terus gue nggak pengen ya nge-let down mereka lah. Soalnya kan mereka kan salah yang pioneernya, mereka udah ngebangun ini semua. Iya. Terus ya itulah, gue nggak mau nyakitin mereka lah gitu. Satu ilmu dari Bapak Glove yang masih lo jaga sampai hari ini untuk di industri bekal Ya, apa? klien harus dilebihin, jangan diakal-akalin. Anjing, masih lagi obrolan kemarin tuh. Masih sama, Jangan Pak. akal-akalin klien. Betul. Oke. Emang banyak ya yang ngakal-ngakalin klien nih? Ini di drone atau di secara general maksud lo? Gue nggak bisa secara bilang gitu ya. Pokoknya itu pasti ada semuanya. Pasti ada ya. Pokoknya ya pokoknya setiap gue di hire gue selalu ngasih yang terbaik dari gue. Pokoknya kalau misalnya biasanya ada nih director minta BM, Sel masukin ke pohon dong, Sel masukin ke bangun apalah gitu. Ya gue bilang risk assessment-nya kayak gimana, resikonya gimana, gue cari alternatif lah supaya BM-annya director itu bisa tercapai. Anjing. Oke. Berarti lo ada nego juga ya? Ada dong. Antara lo dengan director, kalau misalkan gua ngelakuin ini ntar resikonya begini nih bang, gitu ya? Ya. Lo mau ganti nggak gitu kasarnya Iya, gitu ya? betul. Anjing. Terus gimana directornya kadang? Ya kadang ada yang mau, Oh, gitu kadang ya? yang enggak. Ada yang nggak mau tahu juga? Cuman ya tetap lah kita di industri ya kita harus tetap lakuin apa yang diminta. Mereka minta gitu ya. Anjing. Tapi sebenarnya kalau idealis lo, lo pengennya apa sih sebenarnya di industri kreatif tuh? Selain apakah lo pengennya ngedrone aja? Sebenarnya nggak pengen banyak sih sebenarnya. Gue pengen nyobain editing, gue pengen nyobain. Editing kan udah otomatis nggak sih? Enggak juga Pak. Oh enggak ya? Beda. Semuanya kalau gue sendiri ya, gue bisa ngambil footage, cuman gue buat editing gue ngerasa gue kurang. Jadi makanya gue belum berani buat ngekomersialin editing gue. Oh, jadi memang nggak satu paket ya ternyata ya? Sebenarnya enggak. Padahal lu tuh di visual tuh ibaratnya udah ngambil ini, ya bukannya pasti udah lo edit aja gitu ya pasti ya? Makanya Nggak kayak gitu makanya kan ada role editor kan Pak. Nah itu soalnya kita drone ground cam nggak bisa ya, kalau gue sih ya gue nggak bisa ngerangkap semuanya. Gue ngedit sebenarnya bisa, cut to cut dan transition itu bisa. Cuman kalau color yang gue paling nggak bisa. Color masih agak harus dalam tuh color sih memang sih. Iya anjir. Terus apa lagi yang lo pengen kulik apa lagi? Selain ground cam? Sound engineering sih. Sound engineering? Dia editing kalau lo pernah ngeliat
orang ngedit konser, cuman gak ada lagu, cuma suara-suara sound effect, tuh gue pengen banget gitu. Oh iya. Itu keren banget. Iya. Soalnya ya kalau film gak ada sound effect, Iya bener. kurang kan? Nggak hidup Nah, itu. loh. Belum tuh, belum ada project ke sana. Belum, masih susah banget itu, Pak. Mau nggak nih kita buat aja nih? Cik. Kalau ngomongin project pasti ada project. Bisa diatur. Iya. Terus lo sekarang untuk di drone ini apalagi yang lo lagi siapin? Sekarang The next plan? it's a hard one. Jujur kalau gue lebih suka yaudah spontaneous aja ya. Spontaneous. Orangnya aja ya. spontaneous, jadi gue nggak terlalu mikirin ke depannya gimana. Yaudah yang penting ada di depan mata gue siapin. Tapi so far memang pekerjaan yang lo ambil memang masih seputaran drone juga ya. Belum nyebrang ke ground camp banget Belum. gitu ya. Anjing. Ini satu skill yang menurut gua lu udah jauh banget main sampai Belgium. Gila lu kalau tiba-tiba lu lepas gitu ya. Anjir. Susah Pak, nggak bisa itu mah. Nggak bakal bisa lu lepas lah. Nggak bisa. Tapi menurut lu udah cukup belum pencapaian lu di drone? Belum lagi. Belum. Apa the next wishlist lu apa? Next wishlist gue yang terdekat ya. Gue Di drone gua harus apa lagi nih? Yang belum kesampaian. gue bisa balap bareng lah sama top dunia ya. Oke. Sama yang pemain-pemain lama, sama pemain-pemain baru, itu gue bisa main nongkrong ya setidaknya nongkrong bareng lah, kita kulik drone ini tuh gimana. Itu yang gue pengen banget sampai sekarang sebenarnya. Belum kesampaian tuh sejauh. Belum. Sejauh ini. Udah sampai Belgium tuh lu belum nongkrong tuh. Sama top pilot. Jauh-jauh Pak. Ini kita mau nyari titik tengahnya jauh ini. Ada yang di Belgia, ada yang di Eropa, ada yang di Korea. Susah nih kita mau nyari tengahnya nih. Tapi kan udah digital. Iya lu, sih. Iya. Tapi keep in touch. Nongkrongnya di cozy. Anjing jauh tuh. Lu culik-culikin tuh jauh anjing. Tapi top 5 deh. Top 5 pilot menurut lu Sal. Top 5 pilot. Oke. Top 5 pilot yang sekarang di nih, racing atau racing? Number 1, the one and only, the legend, Min Chan Kim. Dia pemain lama banget. Dia tuh kenal drone jauh sebelum gua, sebelumnya dia main heli 3D. Oh shit. Jadi heli 3D itu kayak drone freestyle, cuman ya memang gerakannya lebih gila. Sama dia kita ngeliat langsung, kita line of sight. Kita nggak di dalamnya, itu susahnya. Jadi kan kita ngatur perspektifnya gimana, arah-arahnya tuh gimana. Gak pakai Google. Nggak pakai. God damn. Siapa tadi? Min Chan Kim, Min Chan Kim. MCK. Korea tuh. Korea. Oke. Terus yang kedua ada Top two. Evan Turner dari US. Dia tuh orangnya memang gila banget. Rival gue nih waktu di DCL ini kita fight parah-parah. Terus ya 3 out of 9 races gue menang, terus sisanya gue It's okay man. susah terus. man. Terus number 3 itu ada Young Roxon. Young Roxon. Itu orang Korea juga, temen lama gue juga main di drone. Terus dia salah satu legend lo juga lah di Korea, alongside Min Chan. Sangkatan glove tuh ya. Sangat bener sangkatan ya. sangkatan. Oke. Terus sekarang dia pursue karir di drone juga. Dia ngajar sekarang Pak, ngajar di universitas. Jadi di Korea tuh ada matkul tentang drone ini. Anjing ada matkulnya. Itu keren sih Pak. Di sini belum ada jujur. Jujur Axel agak sulit Axel. Terus. Number 4 Vanover. Vanover tuh dari US. Oke, apa dia keahliannya? Dia sebenarnya setahu gue ya, dia basicnya itu sebenarnya dari freestyle, cuman merangkap dari racing. Oke. Cuman racingnya gila-gilaan, di freestyle dia gila-gilaan. Oh, jadi anjing. mix tuh. Jadi sebenarnya kalau gue freestyle gue bisa aja, cuman gak terlalu yang paten gitu. Soalnya movementnya beda sama di racing. Kalau racing kan memang kita paten nih, kita belok kanan, kiri, muter-muter gitu. Iya, bener loh. Kalau ini mereka semuanya gerakannya bebas. Jadi karena sekarang track-tracknya juga udah makin susah, makin itu udah kebiasa lah dia itu. Dengan track-track aneh-anehnya itu udah kebiasa. Oke. Jadi dengan nambah skillnya itu, jadi kenceng banget Pak. Wah anjing. Gue harus cek itu. Terus top 5. Top 5.
One Glove TV. Shout out buat Oji. Iya. Gue demen One nih. Glove. Gue demen nih. Kalau dia nggak berhenti drone sampai sekarang sih gue nggak tahu dunia kayak gimana Pak. Anjing. Di Indo ya. Di Indo. Berarti nggak usah diperjelas lagi. Dia yang buka portal drone tuh. Betul. Anjing. Anjing. Masa nggak ada lagi sih? Selain One Glove. Sebenarnya ada, cuman inilah Dia yang nggak seaktif Glove gitu ya kali ya. Siapa yang lo tahu itu? sebenarnya ada pemain-pemain lama juga sih Pak. Lebih lama dari Glove gitu? Sangkatan. Oke. Hmm. Damn. Batch pertama banget berarti Glove ya. Yoi. Gak ada yang lebih pertama lagi men. Alik. Siapa? Ada siapa ya? Luar Jakarta? Luar Jakarta, enggak Jakarta juga. Oh Jakarta juga. Sempat ngobrol juga. Sempat ngobrol juga gue gitu. Oh Om Eca, Om Eca. Om Eca, Cesar. Dia tuh dulu waktu gue awal main drone dia paling kenceng. Dia yang ngajarin gue banyak tentang drone ini untuk teknik-teknik drone-nya itu nyampe sekarang. Terus ya sekarang dia udah nggak di drone lagi. Sekarang udah gak di drone? Udah nggak. Dia main sepeda sekarang nih. Oh gitu. Pure hobi ya. Hobi. Iya anjir. Oke, the next movement drone di Indonesia menurut lo gimana sekarang? Lebih ke Apa udah nggak se-hype dulu? sebenarnya masih, cuman ya nggak orang ya udah ketutup sama news-news lain ya. Sebenarnya kalau di drone ini kita di Indonesia peluangnya banyak Pak. Peluangnya apa aja? Kalau yang kayak di logistik kayak pernah lihat di FedEx kan? Iya. Nah itu Oh iya. kita anjing. sebenarnya di Indo udah ada rencana mau bikin, cuman ya gitu deh. Kayak Oh jadi lu bener-bener mobile bisa nganterin barang ya? Iya. Logistik anjing. Terus kayak yang Globe bilang kemarin transportation. Mhm. Nah itu drone Oh iya, drone gede. Nah itu Transportation tuh kalau misalkan ngedrone bukannya lu ngepilot sendiri ya? enggak. Kalau yang transportation autonomous. Oh shit. Rencananya autonomous, cuman kalau yang di luar prototype masih dikendalin sendiri. Iya kan masih sendiri kan. Terus apa lagi? Peluangnya apa lagi menurut lo? Lagi ya sebenarnya mah. Itu transportasi gue sangat menantikan sih. Cuman kayak di Indo masih lama banget gak sih lo? Sebenarnya kalau gue ya kan gue engineering. Ah, Sebenarnya menurut gue yang ladang basah tuh search and rescue. search and rescue anjing gak kepikiran lagi. Soalnya kan kita daerah-daerah tropis terus banyak gunung kan. Ya pasti nggak jarang lah kita dengar berita longsor, berita gempa bumi. Nah, di drone ini bisa ngebantu lah dengan bisa ngirim barang atau kayak misalnya bantu nge-spot nih orang ada yang lagi tertimbun atau apa bisa. Oh iya ya. Belum sampai situ tapi kita. Di luar ada, cuman di Indo gue kurang tahu ya sebenarnya perkembangannya itu gimana. Iya, kadang kita cuma ngelihat paling banter berita kali ya. Di luar ini ya. Di luar skena. Apalagi menurut lo? Apalagi ya? Itu oke sih Kan tadi masih tuh. berapa? Logistik oke. Rescue juga oke. Anjing. Apalagi Sel? Transport tuh Transport ya? anjing Gila sih. Itu harus ada sih Indo sih. Menurut gua sih. Soon. Soon. Ya. Tapi lu bisa gak tuh kira-kira nge-pilot sendiri gitu? Kalau nge-pilot bisa aja sih sebenarnya. Cuman kalau suruh ngerakit gue angkat tangan. Wah ya nggak mungkin lah. Ngerakit pasti kita kan barang dari Cina bro. Anjing. Gila loh. Kalau nge-pilot ini sendiri bisa loh. Bisa aja. Soalnya kan ya gue Sama-sama aja. bisa ya udah ada basicnya ya. Harusnya ya secara teori nggak beda jauh lah. Soalnya kan dia sama-sama 4 rotor juga, movementnya juga ya sama aja. Jadi Iya ya sih. harusnya gue nggak perlu waktu banyak buat adaptasinya sih. Kalau belanja hedon drone sekarang di mana? Di heli dong pak. Masih ya? Masih. Heli itu di sini berarti? Ya di depan sini. Oh iya benar. Itu Heli. toko legend banget. Dulu dari toko hobi, dari toko pesawat. Dari namanya juga kan heli. Dia jual heli, sekarang jadi drone. Nah itu toko keren banget sih. Udah stood the test of time. Lama banget itu toko. Iya. Di STC gitu udah gak ada ya? Sekarang banyaknya di Topet sih pak. Oh iya ya, udah jarang ke toko ya. Iya sih. Tapi ini heli juga ada ya? Masih ada. Di Tokped juga ada online Masih ya? ada dong. Lu megang lu gak?
Enggak. Oh enggak ya? Gue pikir lu juga part of seller gitu ya kan, anjing. Demand terbesar apa sebenarnya Sel? Kalau dari drone, Drone ini ya. dari spare part tuh yang paling dicari tuh apa? Apa Yang- dinamo kali? yang- Anjing, dinamo emang lu kira Tamiya. Yang paling sering dicari tuh propeller. Jadi propeller kan ini Propeller kan kita tuh apa? baling-balingnya. Oke. Soalnya kan kita open kan ini, nggak ada guardnya. Oh Jadi iya ya. drone kalau bisa yang pemula-pemula ya, sampai gua juga pun yang bisa dibilang pro, yang nggak luput dengan prop bengkok, Oke. Makanya- Kalau lu nabrak apa gitu ya? pasti bengkok. Itu udah nge-disrupt balance-nya itu pasti kalau lagi terbang yang suaranya halus terus tiba-tiba, nah itu bengkok. Itu pasti bengkok tuh. Anjing. Gak ada guard tuh maksudnya nggak ada yang ininya nih. Ini bagian ini ya? Enggak, Apa bagian mana? sebenarnya ada propeller itu kayak gini gambarannya. Oh, baling-baling. Baling-balingnya. Jadi buat ngejaga si propeller itu. Kalau di DJI ada option part sih sebenarnya. Option part. Buat Mavic, kayak Mavic tuh ada, Inspire ada, Cuman kalau yang- Ini nggak ada nih. nggak ada. Emang lo lagi nggak pasang? Memang nggak perlu pak. Oh, emang nggak perlu. Emang kita kan racing. Tapi racing nggak perlu pakai nggak itu perlu. tadi baling-baling ya? Baling-baling perlu. Baling-baling perlu. Guardnya yang nggak perlu. Guardnya nggak perlu, Soalnya oke. itu kan nambah berat kan. Hmm. Jadi ya mengurangi performance lah kita nambah Oh itu. iya bener lo, jadi nggak enteng ya. Iya, sama dikirain ya elah anjir lu pakai gitu ngapain sih? Anjing. Ini ngomongin sedikit soal cewek-cewek nih. Waduh. Ada yang bisa apa sih? Ada nggak sih cewek-cewek yang kayak, wih kamu atlet drone gitu? Kayak kamu beda nih atau ada nggak sih cewek-cewek sekarang yang demanding ke sana gitu? Jujur, Jujur. nggak ada lagi pak. Nggak ada ya? Nggak ada. Saking niche-nya tuh berarti Iya. hobi lu tuh. Heeh. Anjing. Mungkin kalau gue main tenis kayak banyak kali. Atau pedal, pedal. Atlet paddle mah kayaknya nggak harus jadi atlet bro. Iya nggak sih kayak anjing nggak ada tuh berarti ya. Nggak ada. Berarti saat itu lu pembuktiannya agak cukup berat dong. Kalau lu menang pun dia nggak ngerti gitu loh, Sal, maksud gua. Sebenarnya iya. Ya udah cuma ikut seneng aja. Wih kamu seneng, kamu menang. Padahal Gitu. sih dia gak dapet pride nih kali gitu. Ya. Kayaknya beda kalau misalnya Sean Glael gitu kan kayak wih, Beda, anjing. itu beda pak. Lu juara 3 Indo gitu misalnya ya tetep aja gitu kan. Bawa mobil lo bro. Iya. Baiklah. Ada kisah percintaan lain mungkin yang masih relate dengan drone lo? Siapa tahu kita bisa terbangin gitu. Ya. Kita nggak nerbangin surat cinta bro. Kita nerbangin drone. Sorry ya, kita tidak ada. Nggak ada ya, nggak ada. Gue pikir ada. Udah Oke nggak lah. mau, udah kapok gue pak. Udah kapok ya? Kapok kenapa tuh? Ya itu ngekos gue di Kejurnas itu. Poin kan soalnya pak. Itu ya gue one of my biggest regrets juga sih waktu itu. Jadi ya udahlah cukup. Kita pisahin drone sama cinta ini. Oke, jadi nggak perlu nge-push. Nggak perlu. Nggak perlu nge-push atau ngoyo untuk something yang nggak ada artinya ya? Nggak ada. Damn. Baiklah, sampai sini saja. Terima kasih sekali, bro. Thank you pak. Sudah mau saya kulik tentang drone sampai ke percintaan. Macanya lupa diminum. Oh iya. Keseruan. Iya, oke. See you on the next podcast. Yeah.